Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Silvania Maria di Jesus Emok dengan NPM 33200058. Saya mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan tugas kelompok kami tentang RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sekolah SMA Negeri, mata pelajaran biologi, kelas atau semester, kelas 10, semester 1 atau semester ganjil, materi pokok, Kindo Monera, alokasi waktu 135 menit. A. Tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri Archibacteria dan Eubacteria. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri dan membedakan ciri-ciri dari Archibacteria dan Eubacteria. Yang ketiga, menjelaskan cara mengisolasi bakteri. Yang keempat, menjelaskan cara perkembangbiakan bakteri. Yang kelima, menjelaskan berbagai peranan bakteri yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan. Bagian B, media atau alat, bahan dan sumber belajar. Yang pertama, media yang digunakan yaitu worksheet dan lembar kerja siswa dan lembar penilaian. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan yaitu spidol, papan tulis, laptop, dan infocus. Yang ketiga, sumber belajar. Sumber belajar bersumber dari buku biologi kelas 10, Kemendikbud tahun 2016, dan internet. Yang ketiga atau bagian C, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yaitu memakan waktu 15 menit. Pada kegiatan pendahuluan ini, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran dan memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang kedua, mengaitkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan atau dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Yang ketiga, menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh atau tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi, karakteristik dan perkembangbiakan bakteri. Pada bagian langkah-langkah pembelajaran yang kedua, yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini memakan waktu sebanyak 105 menit. Pada kegiatan inti dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menulisnya kembali, dan mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait karakteristik dan perkembangbiakan bakteri. Bagian yang kedua yaitu critical thinking atau berpikir secara kritik. Critical thinking ini, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin hal yang belum dipahami peserta didik dan dibentuk dalam beberapa kelompok dan dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Yang ketiga, collaboration. Collaboration ini, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai karakteristik dan perkembangbiakan bakteri. Yang keempat adalah communication. Communication ini, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu dengan mengemukakan pendapat atau presentasi yang dilakukan ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Yang kelima adalah creativity. Creativity ini, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait karakteristik dan perkembangbiakan bakteri.
Yang terakhir adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini memakan waktu sebanyak 15 menit. Kegiatan penutup ini, guru dan peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Terima kasih.